Oke, baik, kita akan mulai, teman-teman. Nah, sesi yang ketiga adalah sesi komunikasi intra dan inter. Jadi pegang baik-baik kata kuncinya, ada intra, kemudian ada inter. Kayak gitu ya. Nah, harapannya hari ini setelah teman-teman mempelajari topik kita, teman-teman mampu menjelaskan dan disertai contoh konkret konsep sistem komunikasi intra dan inter. Sebenarnya ini sudah biasa kita lakukan, tapi kita perlu tahu bagaimana konsep secara teoritis dalam psikologi komunikasi, gitu ya. Nah, oke, lalu topik bahasan ini ya, sama seperti kemarin untuk ininya kata kuncinya. Nah, sebelumnya saya akan diskusi terkait dengan tugas, gitu. Jadi untuk sesinya Pak Kendi, dari sesi 1 sampai sesi 4, saya akan melakukan pengambilan tugas, nilai tugas untuk materi-materi saya, terkait dengan topik bahasan berikut, yaitu psikologi komunikasi, komunikasi efektif, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi intrapersonal. Nah, ini topik bahasan yang saya bahas ke kalian. Kayak gitu. Nah, tugasnya apa? Seperti kebutuhan kalian kemarin bahwa teman-teman itu kan agak susah nih untuk komunikasi public speaking gitu ya, untuk tampil di depan umum gitu. Jadi sudah ada gambaran kayaknya ya kalau tugasnya Pak Kedi itu pasti praktek. Udah guyu-guyu ya. Nah, jadi silakan kalian membentuk kelompok gitu ya. Buat satu video komunikasi massa persuasif. Jadi tidak hanya membuat video komunikasi, tidak hanya sebatas kalian menampilkan penjelasan materi tentang topik-topik ini, tapi kalian harus mampu mempersuasif orang. Karena teman-teman akan mempelajari komunikasi massa. Komunikasi massa itu poinnya adalah bagaimana sekelompok orang, sekumpulan orang kalian berikan komunikasi, akhirnya mereka bisa terpersuasif kalian dengan topik kalian, dan pada akhirnya mereka itu bisa tergerak sesuai dengan apa yang kalian perintahkan. Kayak gitu ya. Itu konsep dari komunikasi massa. Nah, ini dilakukan secara berkelompok, teman-teman. Jadi setelah kelas, silakan kalian berdiskusi, kemudian kalian tuliskan kelompok-kelompoknya, gitu. Ada berapa orang di sini? Ada berapa orang di grup? Ketua kelas siapa ya? Renaldi ya. Renaldi, tolong cek orangnya berapa kita? Di grup ada 36, Pak. Oh, cuma 36. Iya. Oke. Bukannya ada 60-an ya psikologi komunikasi itu? 36, Pak. Oh, bukan, sorry. Itu komunitas. Itu psikologi komunitas. 36 kurang 3, 33 ya berarti ya. Iya. 33. Nah, kalau begitu satu kelompok berisi sekitar 3 orang aja. 3 orang ya. Kalian pilih sendiri, silakan kayak gitu. Kurang lebih 3, jadi akan ada 11 kelompok gitu ya. Nah, kalian buat video komunikasi massa persuasif tentang topik-topik yang sudah kita bahas. Pak, apakah semuanya? Enggak. Kalian pilih yang benar-benar kalian suka. Oke? Yang benar-benar kalian suka antara ini. Psikologi komunikasi itu ya udah pengantar tentang psikologi komunikasi. Komunikasi efektif itu ada materinya kan, apa itu, kemudian tips-tipsnya itu terserah kalian mau panggil yang mana. Intrapersonal, interpersonal juga, dan komunikasi massa. Jadi pilih salah satu dari 2, 4, 5 topik ini. Kemudian kalian buatkan video komunikasinya. Kayak gitu ya. Poinnya adalah lebih pada kalian menarik orang supaya orang itu doing something atau orang itu akan paham dengan topik kalian ini. Nah, video kalian posting ke IGTV. Oke? Wow, gitu ya. Harus berani. Posting di IGTV. Kayak gitu. Lalu, penilaian satu untuk semua. Begini, saya paham bahwa tidak semua di antara kalian yang punya keberanian total untuk tampil di layar. Kayak gitu. Ada yang potensinya, talentanya itu di balik layar.
Jadi, terserah kalian, teman-teman mau tampil tiga-tiganya, atau seluruh anggota kelompok mau tampil dalam video, atau cuma 1-2 orang. Kayak gitu. Jadi terserah kalian, tapi nilainya akan berlaku sama. Saya nggak akan ambil nilai individu. Saya pikir ini cukup fair untuk kalian, untuk mengakomodasi talenta teman-teman. Tapi harapan saya adalah, ini kan ajang wadah untuk latihan sebenarnya. Ya toh. Kalau bisa tampil ketiga-tiganya. Pak, pembagiannya gimana? Yuk, terserah kalian. Editingnya gimana, Pak? Boleh pakai sekreatif kita? Boleh. Kayak gitu. Karena poin kita adalah komunikasi massa persuasif. Gitu kan? Ya kalian tahu pasar kalian seperti apa, segmen kalian seperti apa. Kalau segmen kalian bikin video yang bosen, ya pasti juga orang nggak akan terpersuasif. Simpelnya kayak gitu. Oke, clear ya untuk penilaian ya. Dan kita akan kejar like terbanyak, gitu ya. Like terbanyak itu 10 poin. Akan ada tambahan 10 poin untuk semua. Ini untuk nilai tugas. Gitu teman-teman. Nah, itu kurang lebih tugasnya. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tanyakan tentang teknis tugasnya. Monggo. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira minimal minimal buat Durasi. ngumpulinnya durasinya berapa ya? Durasinya bebas, terserah. Pokoknya teknikalnya itu bebas, teman-teman. Untuk penilaian, saya akan menilai 2 hal. Gitu ya. Saya akan menilai 2 hal. Pertama, konten. Kebenaran konten. Ya, jangan sampai kalian bikin semenarik mungkin video kalian tapi kontennya salah. Berarti itu melakukan kalian pembodohan massal itu namanya. Gitu ya. Hati-hati. Tetap konten akan saya nilai. Kedua adalah kreativitas kalian. Kreativitas ini mencakup semuanya. Editing, kemudian video kalian, kemampuan presentasi kalian, kemampuan public speaking, semuanya dan sebagainya kayak gitu. Bobotnya berapa? 50-50. Oke, jadi bukan konten yang utama. Konten sama pentingnya dengan desain. Kenapa? Karena 2 hal ini akan berpengaruh pada komunikasi massa. Kok bisa begitu? Nanti kita akan bahas pada saat kita bahas tentang komunikasi massa. Kayak gitu, teman-teman. Kapan, Pak, pengumpulannya? Pengumpulannya adalah minggu depan, itu silakan kalian buat. Pengumpulannya pada saat UTS. Ya, pada saat kalian UTS. Kayak gitu. Postingnya mulai UTS. Dicatat ya, teman-teman. Ketua kelas saya minta tolong dicatat supaya bisa woro-woro juga ke kelas. Atau teman-teman minta tolong dicatat, supaya reminder buat saya juga. UTS kalian posting. Oke? UTS kalian posting, saya kasih waktu ke kalian sekitar 2 minggu untuk promosi. Gitu. Jadi, pertemuan ke 7, 8, 9. Oh, pertemuan ke-10 aja. Pertemuan ke-10 saya tutup, supaya bagus angkanya. Sesi 10 saya tutup. Gitu. Jadi silakan kalian komunikasi dan sebagainya, kalian dengan tim kalian. Gitu kurang lebih, terkait dengan deadline. Ada yang lain? Lo, jelas? Jelas, Pak. Oke. Pertanyaan yang lain? Silakan. Pak, itu kan dinilai berdasarkan like-nya. Terus apakah semua kelompok semua anggota itu ngepost di IGTV-nya masing-masing atau salah satu aja, Pak? Oh iya, salah satu aja. Salah satu aja. Di salah satu aja. Ini ya, ketua kelompok lah, ibaratnya kayak gitu. Nanti mungkin minta tolong gini, kan untuk ini ya penilaian ya. Nanti pada saat teman-teman ini list grup, nanti kan di WA kan akan ada list grup. Nah itu nanti tolong sertakan ya, kalian mau posting di akunnya siapa ya. Kayak gitu, dikasih tanda lah, dikasih tanda bintang atau apa kayak gitu ya. Supaya saya paham tuh penilaiannya di mana. Tadi Cindy bilang penilaiannya dari likes. Itu cuma penilaian tambahan ya. Bonus skornya doang loh ya. Jangan kalian pikir, wah ini penilaian dari likes, jadi kejarnya likes doang. Konten sama desain itu saya nilai loh, itu yang utama, 50-50 loh. Itu poinnya ya, 50%, 50%. Oke, yang lain. Jelas ya, sini ya. Oke, yang lain? Clear?
Clear ya? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti sambil jalan kita diskusi di grup aja supaya nggak ini terlalu lama untuk diskusi. Oke, kita masuk ke sini. Nah, sebagai reminder kalian, jadi teori komunikasi awal itu kan dari Harold Laswell yang kemarin. Ini mungkin untuk melengkapi materi kalian. Poinnya adalah komunikasi itu pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran. Nah, saluran ini nama bahasa Inggrisnya channel. Gitu ya. Channel, baik channelnya itu secara langsung dan tidak langsung, untuk apa? Agar supaya komunikan itu bisa terdampak, bisa memberikan efek kepada komunikan. Kayak gitu. Oke, ini sebagai pengingat aja. Nah, hari ini proses komunikasi, teman-teman. Ini saya review lagi. Oke. Nah, ini kita atau ini saya gitu ya, sebagai penyampai pesan ke kalian. Gitu. Nah, ketika saya mengatakan materi ini, berarti saya akan mengencode. Oke, saya akan mengencode pesan saya. Lalu saya akan mengirimkan pesan saya ini, mengencode pesan saya ini melalui channel. Melalui channel ini, melalui jaringan. Oke? Clear ya sampai sini? Pak, maaf, ke-mute. Nah, kenapa kok Teresia mengatakan maaf Pak, ke-mute? Karena pesannya nggak tersampaikan, Pak. Karena ada pengaruh apa di situ? Pesannya nggak tersampaikan dampaknya. Karena ada apa di situ? Apa namanya tadi? Channel ya, Pak ya? Ya, kan saya channel nih. Ya kan? Nah, Kenapa pesan saya nggak tersampaikan? Ada noise-nya. Karena ada noise. Oke? Clear tentang noise? Noise adalah hal-hal yang dapat mengintervensi atau mengganggu proses penyampaian pesan. Kayak gitu. Itu namanya noise. Oke ya. Nah, setelah itu, kalau noise-nya sudah clear atau tidak ada noise kayak gitu kan, lalu masuk ke receiver. Nah, receiver ini atau penerima atau dalam hal ini kalian akan mendecode pesan saya. Gitu. Kemudian setelah kalian mendecode, kalian akan menjadi pengirim juga. Yaitu apa? Kalian akan memberikan feedback. Feedback ini apakah harus berupa kata-kata, Pak? Nggak harus. Apakah harus berupa komunikasi verbal? Nggak harus. Kalian nulis, kalian nyatet, dari tadi, apa misalnya kalian gini-gini, itu adalah feedback, teman-teman. Kayak gitu. Dan ketika kalian memberikan feedback melalui channel tadi, kayak gitu, saya sebagai pengirim tadinya akan berubah menjadi penerima lagi. Begitu terus-menerus proses komunikasi itu. Oke ya, itu secara teoritisnya. Nah, lalu lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Gini, secara konsep, mau dia intra, mau dia inter, mau kita ngomong dengan orang lain, itu konsepnya sama. Konsepnya seperti ini. Jadi teman-teman harus benar-benar tanamkan dalam pikiran teman-teman terkait konsep ini. Ini simpel banget, sederhana banget. Kita ngirim pesan, kita meng-add code, kita kirim pesan itu melalui channel, di channel itu bisa saja ada gangguan atau noise, kemudian kita akan menerima menerima pesannya itu kita akan nyikir, habis itu kita akan memberikan feedback. Gitu terus, termasuk di dalam proses komunikasi intrapersonal. Gitu ya. Nah, secara sederhana, konsep intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri. Oke. Pembicaraan dengan diri sendiri. Tetapi ini berbeda dengan monolog. Kalian tahu monolog nggak? Nggak tahu monolog. Pernah tahu monolog nggak? Pernah nonton sinetron nggak? Pernah. Sinetron Indonesia.
Terus tiba-tiba kalau misalnya ada kejadian apa, gitu, terus, wah kayaknya dia akan kecewa karena saya tidak ada kayak gitu. Wah kayaknya dia akan mengalami hal seperti ini. Tapi dia pembicaraan dengan diri sendiri. Nah itu belum bisa dikatakan komunikasi interpersonal, gitu ya. Intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal itu mencakup pemikiran kita, perasaan kita, dan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Kayak gitu. Kalau semisal di sinetron tadi itu terkait dengan pemikirannya, terkait dengan perasaannya, dan tidak sekedar bermonolog kayak gitu, itu bisa dikatakan intrapersonal. Gitu teman-teman. Nah, apa sih bentuk-bentuknya? Nah, mungkin teman-teman sudah sering banget mengalami ini. Nah, ini bentuk-bentuk intrapersonal. Kalian merenung, gitu, mikir, refleksi, gitu kan? Waktu sadari dulu banyak ya kegiatan refleksi ya kan? Ada sesi refleksi. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Oke, tak tanya deh ke kalian. Teman-teman, ya apa pagi ini? Harinya menyenangkan atau enggak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Nah, ketika kalian berpikir seperti itu kalian sudah melakukan proses permenungan. Sebelum kalian memberikan jawaban ke saya. Tapi ketika kalian sudah berpikir seperti itu, kalian bertanya, ya apa ya hari ini? Itu kalian sudah melakukan perenungan dan itu bentuk dari intrapersonal. Oke? Berbicara sendiri, clear ya ini ya. Ini maksudnya bukan berbicara kalian tiba-tiba ngomong kayak gitu ya. Kayak orang ini ODGJ kayak gitu, enggak. Tapi berbicara sendiri ini lebih pada kalian pernah tahu nggak sih pada saat kalian akan merencanakan sesuatu atau kalian akan doing something kayak gitu kan, teman-teman kadang ada dialog dengan diri sendiri. Kayaknya aku pengen itu deh, hari ini pengen makan ini. Nah, itu juga bentuk dari intrapersonal. Membaca suatu tulisan dengan lantang. Nah, ini saya coba cari teorinya. Penjelasannya seperti apa. Karena dari buku yang saya ambil, dari buku psikologi komunikasi yang saya ambil, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Soalnya, kalau kita coba secara logika kayak gitu ya, membaca suatu tulisan dengan lantang kok bisa dikatakan intrapersonal. Misalnya ya, ini kan tulisan. Ini kan tulisan nih di layar. Terus saya baca. Contoh bentuk komunikasi interpersonal. Merenung, berbicara sendiri, membaca tulisan. Nah, masa saya sudah melakukan komunikasi intrapersonal? Nah, ini yang saya kritik dari teorinya ini. Oke, lanjut menulis. Pak, menulis kok komunikasi? Ingat, komunikasi itu nggak hanya verbal. Ada non-verbal. Ada komunikasi itu tidak hanya suara saja. Menulis pun adalah bentuk intrapersonal kalian. Karena pada saat teman-teman menulis, kalian akan berpikir. Jangan lupa, konsepnya intrapersonal itu adalah mencakup pemikiran, perasaan, cara pandang terhadap diri teman-teman sendiri. Nah, berarti ketika di sini kalian menulis refleksi, atau kalian pernah tahu gratitude journal, pernah kan? Di psikologi positif toh kemarin. Nah, itu sebenarnya bentuk komunikasi intrapersonal. Kayak gitu. Paham? Paham ya? Oke. Membuat gerakan-gerakan ketika sedang berpikir. Saya pengen, itu. Teresia tadi langsung mempraktekkan. Sekarang saya pengen tanya ke kalian. Bisa open cam dulu nggak? Saya pengen observasi ini kalian. Ekspresi teman-teman. Ayo, open cam dulu. Yang bisa open cam. Coba kalian cari rumusnya sekarang. Cari rumus. Rumusnya tembaga dibakar dengan api, kemudian didinginkan dengan air. Rumus kimianya apa sih? Oke. Coba sekarang kalian perhatikan teman-teman kalian yang lagi on cam. Ya apa ekspresinya mereka? Apalagi tadi aku lihat jelas Maria Mediatrix tadi. Pas tak bilang kayak gitu, dia langsung, antara bingung atau apa. Tapi Tien sebenarnya dia langsung searching tuh. Kamu searching nggak, Tien? Panggilannya
Lina. Kita searching ya. Tapi kalian ingat minggu lalu saya bilang tentang micro expression ya, tentang micro expression. Lina tadi muncul micro expression, dia bingung pertama. Ki maksudnya apa pakai dikit tembaga, wis tembaga dibakar pakai api, habis itu didinginkan pakai air. Ya ampun, cek susah ya. Nah, itu adalah bentuk komunikasi intrapersonal dengan diri kalian yang namanya membuat gerakan-gerakan ketika sedang berpikir. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini saran saya sebagai seorang psikolog, calon psikolog, kayak gitu. Bisa di notes. Kalian perlu meningkatkan kemampuan komunikasi intrapersonal. Loh, kok bisa, Pak? Salah satu output dari komunikasi intrapersonal, output loh ya, bukan bentuk ya, outputnya adalah empati. Oke? Ketika kalian melatih komunikasi intrapersonal kalian, bisa kalian training komunikasi intrapersonal kalian sering bertanya tentang diri sendiri, kalian sering berefleksi, kalian sering untuk menanyakan atau masuk ke diri kalian sendiri, bisa terbentuk empati. Lupa, empati kan dengan orang lain, yes. Tapi empati itu kalau dalam keilmuan psikologi salah satunya dibentuk dulu adalah dengan mengenal diri kita sendiri dulu. Bapak, kenapa psikolog perlu kayak gitu? Iya, jelas. Karena dia akan berhadapan dengan kasus konseling. Ya kan? Kasus coaching. Nah, ketika dalam proses konseling dan coaching, ketika teman-teman tidak memiliki komunikasi intrapersonal, at least dengan diri teman-teman sendiri, teman-teman susah untuk merefleksikan kasus dari klien kalian. Gitu penerapannya. Loh Pak, berarti komunikasi interpersonal nggak perlu? Yo, sangat perlu itu juga. Malahan itu salah satu skill-nya yang perlu, karena kan kalian harus berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Tapi modal awalnya, komunikasi intrapersonal itu perlu kalian tingkatin. Oke? Nah, intrapersonal sama konsepnya dengan komunikasi lain. Sama gitu ya. Menerima, mengolah, menyimpan, memanggil kembali. Tapi semua konsep ini terjadi dalam diri kalian sendiri. Kalian menerima respon dari luar, tetap dari luar. Kalian kelola tetap dalam proses kognitif dan afektif. Kalian simpan tetap dalam memori teman-teman. Recall-nya ya tetap dari memori kalian. Tapi ini terjadi di dalam antar kalian sendiri, bukan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain itu namanya interpersonal. Memanggil kembali ini setelah disimpan, ya bentuk-bentuknya yang tadi ini dia. Itu bentuk pemanggilan recall memory. Tapi kalau misalnya komunikasi interpersonal memanggil kembali dan kalian merespon ini stimulus kalian, itu adalah kalian merespon ke orang lain. Misalnya kalian balas pesannya dia, kalian replay omongannya dia. Itu bedanya. Itu ya, teman-teman. Ini sama komponennya, gitu ya. Ini saya ulang-ulang ya dari PU kayaknya. Sensasi itu adalah ketika respon masuk ke kalian, kemudian ada persepsi, kan kalian olah tuh. Kalian olah itu kan ada persepsi di situ, pola pikir. Kemudian teman-teman simpan di memori, dan di memori itu teman-teman ketika akan memanggil kembali ada proses berpikir di situ. Nah, ini 4 komponen ketika kita akan berkomunikasi sama semuanya ya. Ya, ini proses belajar di situ. Oke. Catatan tambahan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Jadi, dalam komunikasi intrapersonal, kita menjadi pengirim. Kita kirim pesan kita di diri kita, kita juga menerima. Kemudian kita juga kasih feedback ke diri kita sendiri. Dalam proses mental yang berkelanjutan, yaitu 4 komponen tadi. 4 komponen yang ini, ditambah dengan afeksi. Ini rada abstrak, teman-teman. Saya paham, karena intrapersonal ini rada abstrak. Kita sudah sering melakukannya, tetapi kita kurang tahu teorinya. Poinnya adalah pada intrapersonal ini adalah bagaimana komunikasi kita terjalin dengan diri sendiri. Kalau gini kan, misalnya saya mau tanya ke ke Calvin, kayak gitu. Halo Calvin, apa kabar? Sehat nggak pagi ini? Sehat, Pak. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 8.
Jam 8. Sudah mandi? Iya, belum, Mbak. Belum mandi. Sarapan sudah belum? Belum, Belum juga? belum. Oke, nah ketika proses yang thank you ya Calvin ya. Ketika saya lakukan proses seperti ini dengan Calvin, berarti saya melakukan komunikasi apa? Dengan Calvin? Interpersonal, Pak. Interpersonal. Interpersonal, berarti pengirimnya saya, penerimanya Calvin, setelah itu Calvin mereply saya, itu interpersonal. Nah, tetapi kalau intrapersonal tuh gini, saya hari ini ada kuliah psikologi komunikasi. Setelah kuliah psikologi komunikasi, saya mau buat tugas. Kayaknya tugas hari ini berat deh. Wah, aku capek bikin tugasnya. Pusing iki ya apa ya? Wedi aku dapat nilai elek. Nah, itu adalah komunikasi apa? Intrapersonal. Gitu ya. Pak, apakah harus keluarkan suara kalau intrapersonal? Suara kayak tadi, tidak harus. Sejauh kalian berbicara dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri, yaitu sudah dikatakan komunikasi intrapersonal. Oke, clear ya? Intrapersonal ada pertanyaan? Oke ya. Cara meningkatkan intrapersonal. Ini sebelum saya tambahkan ini. Cara peningkatan komunikasi intrapersonal. Cara meningkatkan cara meningkatkan komunikasi intrapersonal, yaitu banyak-banyakin nulis, teman-teman. Tips praktisnya. Banyak-banyakin nulis. Karena dengan menulis, kalian bisa ungkapin pemikiran teman-teman. Bisa mengungkapkan perasaan teman-teman. Tapi bukan berarti nulis di medsos, terus meso-meso di medsos, kemudian protes-protes di medsos, itu beda. Itu kalian menyebabkan komunikasi intra dan interpersonal. Mengharapkan reply dari orang lain, gitu ya. Menulis. Yang kedua, membaca. Kenapa kok membaca? Karena ketika kalian membaca, kalau nggak sadar, kalian akan melakukan dialog dengan diri kalian sendiri. Coba kalian baca dalam hati tulisan ini. Lalu ini, yang di bawah. Kalian bisa dengar nggak suara kalian sendiri? Seakan-akan kalian dengar suara kalian. Nah, itu sudah komunikasi intrapersonal, sudah latihan itu. Nah, secara spesifik dalam konteks kalian pengen jadi psikolog nantinya, supaya satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui kayak gitu ya. Kalian perlu mengembangkan intrapersonal kalian, perlu mengembangkan knowledge tentang psikologi. Jadi kalau saya boleh sarankan, tulislah hal-hal terkait psikologi, bacalah topik-topik tentang psikologi. Supaya apa? Ya simple. Supaya kalian bisa meningkatkan komunikasi intrapersonal kalian, dan supaya kalian bisa lebih banyak tahu tentang ilmu psikologi. Ini kan lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih efektif, lebih efisien dalam proses peningkatan. Oke, lanjut. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah salah satu komunikasi yang paling susah. Saya pengen tanya kalian di sini. Sudah pernah PDKT sama orang lain? Atau pernah di PDKT-in? Pernah. Joanna pernah di PDKT-in? Ojo guyu-guyu ya? Pernah, Pak. Oh, sudah pernah. Pernah kamu ghosting nggak? Privacy, Pak, itu nggak boleh, Pak. Oke. Siapa cowok yang di sini yang pada saat kalian PDKT sama someone kalian, terus di tengah-tengah chat, kalian kehabisan topik. Chat gitu, lagi apa ya? Ujung-ujungnya pertanyaan pamungkas pun muncul kalau kalian habis topik. Lagi apa? Sudah makan atau belum? Jangan lupa istirahat. Semangat kerja tugas. Pokoknya itu 4 itu wes kalau zamannya mahasiswa. Ya kan ya? Lagi apa? Jangan lupa makan. Semangat, jangan lupa istirahat. Kalau kalian sudah kehabisan topik. Karena apa? Karena kemampuan komunikasi interpersonal kalian lemah.
Kalau kemampuan komunikasi interpersonal kalian itu baik, kalian nggak akan kehabisan topik. Kok bisa, Pak? Ingat konsep komunikasi tadi, yang bagan tadi. Oke, yang ini. Yang ini dia. Nah, di awal-awal mungkin seru. Ini masuk feedback, gini kan, terus gini. Gitu kan? Lah, tiba-tiba pada saat kalian akan ke sini, dia nggak feedback ke kalian. Pas kalian lempar lagi, dia nggak feedback. Bingung wesan. Noise wes itu. Udah noise. Ketika terjadi sering noise seperti ini, kita sebagai sender atau sebagai pengirim pesan akan mengalami gangguan. Nah, ketika mengalami gangguan itulah kita bisa saja menjadi kehabisan topik. Atau memang dari kitanya sendiri itu bingung mau ngomong apa. Tapi ketika kita sudah melatih komunikasi interpersonal kita, prosesnya ini akan jauh lebih lancar. Teman-teman. Nanti kita akan diskusikan ya apa caranya untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Oke ya. Nah, konsepnya adalah komunikasi antar satu individu dengan individu yang lain. Biasanya terjadi antar dua orang saja. Nggak banyak-banyak. Bapak, terus kalau yang komunikasi dengan banyak orang apa? Itu topik berikutnya, komunikasi massa namanya. Oke, paham ya? Komunikasi massa namanya. Jadi kalau interpersonal benar-benar sangat eksklusif, benar-benar dekat, benar-benar hanya dalam konteks dua orang saja. Ya paling-paling 3 orang. Tetapi yang membedakan dengan komunikasi massa adalah komunikasi interpersonal itu kita secara jarak fisik, secara jarak komunikasi itu dekat. Saya dengan kalian saat ini melakukan komunikasi massa. Karena kalian banyak. Tapi ketika saya cuma melakukan komunikasi dengan misalnya Maria, Shanin, Grace, host Jose, Calvin, kayak gitu ya. Cuma kita aja, itu bisa saja dikatakan komunikasi interpersonal. Hal yang kedua yang bisa membedakan dengan komunikasi massa adalah rentang waktu pemberian feedback. Pada saat saya ngomong dengan Tere misalnya, dan ada Calvin juga di situ. Misalnya ya, kita bertiga ngomong gitu ya. Oke, coba on mic kalian berdua. Oke. Tere, ya apa? Apa namanya? Kamu liburan biasanya kemana? Nggak kemana-mana sih Pak, di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain biasanya? Nonton drakor, buka TikTok, atau main Instagram. Oh, nggak pergi sama Calvin? Enggak Pak, Enggak. jauh Pak rumahnya. Calvin kok langsung respon tadi? Oh, Calvin. Enggak, Pak. Jauh. Hah? Kaget aja, Pak. Oh, Calvin kok itu apa namanya micro expressionmu menandakan tidak tenang ini. Ada apa, Calvin? Jarang open mic. Oh, jarang. Di kelas. Oke, kalau liburan biasanya kemana? Ke warnet. Ke warnet. Oke, Ya. tadi kalian sempat lihat nggak ekspresinya Tere? Nggak lihat? Kalian sempat lihat ekspresinya Tere? Nah, ekspresinya Tere pada waktu Calvin bilang ke warnet, Tere langsung bilang, oh ke warnet. Nah, kalian bisa lihat perbedaan antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal itu feedback yang terjadi antara komunikan itu sangat cepat. Saya bertanya ke Calvin, Calvin langsung feedback, tapi ternyata feedback dari Calvin itu memberikan feedback juga, mengeluarkan feedback juga dari Tere. Tere juga mengeluarkan feedback tertentu. Tapi kalau kita komunikasi massa seperti ini, kalian tuh responnya akan lebih lama. Dan pada saat kita menyampaikan juga, itu perlu mempertimbangkan karakteristik dari massa itu sendiri. Nah, makanya itu komunikasi massa itu lebih susah.
kita belajar bertingkat kayak gitu. Intrapersonal dengan diri, intrapersonal dengan one by one kayak gitu, atau dengan komunikasi dekat, baru kita belajar komunikasi massa. Itu bertingkat, teman-teman. Oke? Nah, itu bedanya. Ya. Biasanya, makanya di sini tulisannya biasanya terjadi antara 2 orang. Oke. Sekarang sifatnya. Nah, ini mungkin bisa sangat berguna bagi kalian ketika kalian nanti akan ambil skripsi, kemudian kalian akan meneliti tentang komunikasi interpersonal. Karena cukup banyak penelitian-penelitian tentang komunikasi interpersonal. Nggak usah bingung-bingung. Kalau kalian mau meneliti tentang komunikasi interpersonal, carilah teorinya namanya De Vito. Ini ada bukunya, ini ada aspek-aspeknya, ada faktor-faktornya. Pokoknya kalau kalian mau buat skripsi tentang komunikasi interpersonal, itu udah aman. Secara bab 2. Udah lengkap. Carilah De Vito. Karena itu bab, dalam tanda kutip, saya nggak bisa bilang bapak beneran ya, tapi bapaknya komunikasi interpersonal. Setiap teori tentang komunikasi interpersonal, mostly dari De Vito ini. Oke. Sifatnya sekarang. Sifat-sifat komunikasi interpersonal. Sifatnya, komunikasi interpersonal ini melibatkan 2 individu yang masing-masing saling bergantung. Jadi kalau kalian sudah berkomunikasi dengan pasangan kalian dan sudah tidak saling bergantung, yaitu kalian sudah tidak berkomunikasi secara interpersonal. Ada anak bimbingan saya itu, DE itu meneliti, lucu penelitiannya. Saya Tio, kalian tahu saya industri banget gitu ya, tapi saya membimbing skripsi tentang gambaran komunikasi interpersonal pada pasangan LDR. Iya. Menarik itu nanti. Saya penasaran, nggak apa-apa, guys. Ambil penelitian tentang itu. Nah, jadi dia penasaran, ternyata dia melihat kalau pasangan LDR itu sering putus. Kenapa kok sering putus? Calvin kayaknya punya pengalaman ya LDR ya. Enggak ya? Kenapa kok sering putus? Karena komunikasinya nggak bagus. Terus saya tanya ke anak bimbingan saya, Rosetta, kalau komunikasi itu sudah sangat umum kayak gitu, tetapi kamu harus cari komunikasi yang benar-benar dalam antara mereka. Apa, Pak? Ya nggak tahu, carian. Terus dia cari, akhirnya dia dapat komunikasi interpersonal. Terus dia ceritakan teorinya. Pak, dari De Vito yang saya tangkap, komunikasi interpersonal itu tidak sekedar komunikasi aja, Pak. Tetapi komunikasi interpersonal itu benar-benar dalam, melibatkan kognitif, melibatkan pemikiran, melibatkan saling ketergantungan, Pak. Ternyata, meskipun kita itu sudah saling feedback, sudah saling memberikan respon, misalnya Tere bilang A, Calvin bilang B, kayak gitu ya, tapi ternyata kalau misalnya Calvin bilang B itu tidak dalam, tidak secara perasaan Calvin bilang B, paham ya maksud saya ya? Kedalaman perasaan Calvin itu tidak dalam, itu nggak akan saling ketergantungan, Pak. Itulah yang menyebabkan pasangan LDR ini retak. Karena mereka komunikasi, sudah makan, sudah tidur, sudah, lagi tidur, iya. Nah, kok bisa balas chatting kan lagi tidur, iya. Tapi ternyata jawaban iya tidak itu sudah nggak melibatkan perasaan. Paham maksudnya? Sedalam apa komunikasi interpersonal itu? Itulah sebabnya kenapa kok komunikasi interpersonal itu penting banget kalau kalian sebagai calon psikolog. Karena melibatkan tidak hanya kognitif, melibatkan perasaan juga. Harus ada saling ketergantungan di situ. Itu sifat yang pertama. Kalau kalian tidak saling tergantung, itu susah. Gitu ya. Itu bukan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian sifat berikutnya secara inherent, bersifat relasional. Jadi sudah saling tergantung, kemudian saling berhubungan satu sama lain, saling terkait. Gitu. Berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, gambar ilustrasi ini ada melibatkan satu kesatuan. Mereka nggak cuma ngobrol biasa kayak gitu. Mereka benar-benar melibatkan emosi, melibatkan pemikiran, melibatkan ekspresi, melibatkan bahasa nonverbal. Coba kalian perhatikan di sini bahasa nonverbalnya. Nih, ini sama ini tuh, bentuk badannya. Tuh. Bentuk badannya. Ada yang aneh nggak dari komunikasi ini? Bentuk badannya condong ke mana? Saling melihat nggak mereka? Saling condong ke
arah lawan bicara, iya kan? Kalau misalnya mereka tidak melakukan ini dan cuma ya biasa bentuk ininya apa namanya ekspresi tubuhnya itu belum tentu menjadikan ini komunikasi interpersonal, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, ini melibatkan pesan verbal dan nonverbal. Loh Pak, kalau misalnya LDR kayak gitu ya apa Pak caranya Pak? Ya emoticon. Gitu kan? Jadi jangan sembarangan kalian kirim emoticon karena itu bisa berpengaruh. Ini hati-hati buat para cewek-cewek ini yang lagi di PDKT dan ternyata kalian nggak suka sama si orang itu, terus tiba-tiba kalian kirim emoticon hati gitu, hati hijau kayak atau hati warna apa kayak terserah kalian, atau kalian kirim stiker terus tiba-tiba bilang oh sorry salah kirim, itu ngeselin banget itu, gitu ya. Soalnya misalnya apa namanya si Haga itu kalian chatting gitu ya, terus tiba-tiba kalian kasih stiker yang emosional, terus Hagai itu sudah merespon, bisa saja dia akan memberikan feedback yang lain kayak gitu. Jadi hati-hati menggunakan emoticon, teman-teman. Jangan salah, sekarang sudah mulai ada penelitian loh, dampak emoticon terhadap ekspresi orang. Coba kalian cari di internet, cuma belum ada di Indonesia. Luar negeri kan penelitiannya aneh-aneh, unik-unik. Coba kalian cari di Spanyol, di Italia itu mereka sudah mulai meneliti effect of emoticon and sticker pada pokoknya pada ini ya apa namanya pada media sosial terhadap hubungan kayak gitu, itu sudah mulai ada penelitiannya. Ya, coba kalian searching, menarik gitu. Karena hal-hal tersebut, ingat aja pesannya Devito ini, komunikasi interpersonal itu selalu melibatkan pesan verbal dan nonverbal, ya, berlangsung dalam berbagai bentuk, yaitu tadi ya. Bisa bentuknya langsung, ketemu langsung, bisa seperti ini, bisa online, kayak gitu kan, bisa dalam bentuk chatting, dan sebagainya. Itu Devito. Nah, ini sifat. Ini ya. Lalu melibatkan berbagai klien. Sebenarnya sama aja. Poin yang dua terakhir ini sama aja poinnya. Oke, sekarang prinsipnya. Ketika kita dikatakan konteks komunikasi interpersonal, ketika apa? Nah, ini prinsipnya. Yang pertama, ketika ada transaksional, ada hubungan timbal balik. Kalau kalian cuma berkomunikasi satu arah, seperti tadi saya bilang, kalian tanya sudah makan, sudah, lagi apa, main, baca apa, buku, itu enggak komunikasi interpersonal. Meskipun sudah membalas, sudah ada balasan, tapi belum tentu itu ada proses transaksional. Transaksional ini benar-benar harus melibatkan pemikiran dan perasaan. Itu baru dikatakan interpersonal. Tujuannya adalah belajar, ya belajar satu sama lain. Ya. Kita belajar ke klien kita mempelajari tentang karakter mereka, kemudian kita membina hubungan, lalu komunikasi interpersonal ini mempengaruhi, saling mempengaruhi. Ingat ya, prinsip yang pertama transaksional. Transaksional simpelnya adalah saling. Oke? Kata-kata ini saling. Jadi antar dua belah pihak, bukan cuma kalian sendiri. Bahasa kerennya one side, gitu ya. Orang one side talk. Jadi kalau misalnya tujuannya belajar, ya berarti gabungin sama prinsip pertama, saling belajar. Yang kedua, membina hubungan, saling membina hubungan. Kalau cuma Calvin yang membina hubungan, ya itu one side. Berarti Calvin tidak melakukan komunikasi interpersonal. Teresia kok dari tadi mengeluarkan micro expression ya setiap kali aku menyebutkan Calvin ya. Ada apa dengan kalian berdua? Langsung merah gitu ya. Itu kan? Langsung salting deh. Tuh. Salah kamu on cam. Jangan, nggak apa-apa. Just kidding. Nah, saling mempengaruhi, saling bermain. Bermain ini kembali ke konsep filsafat manusia. Opo, Pak, pagi-pagi belajar filsafat manusia. Masih ingat filsafat manusia tentang bermain? Gak ingat? Masya ampun. Kalian lupa? Filsafat manusia kan belajar tentang bermain. Bahwa dalam membina relasi, bermain itu poinnya apa? Having fun. Bermain itu konsepnya
having fun. Jadi dalam komunikasi interpersonal harapannya adalah tercipta suatu hubungan yang fun, yang menyenangkan. Yang fun itu bukan berarti harus happy, harus bahagia. Beda. Fun itu artinya tidak monoton, tidak ya kayak tadi gitu ya. Sudah makan, sudah. Harus fun. Sudah makan, sudah. Aku makan sate tadi. Kamu makan apa? Nah, itu kan fun gitu kan. Daripada sudah makan, sudah. Titik. Oh, balasannya oh. Terus kalian balas lagi. Oke. Terus satunya balasnya apa? Emoticon kayak gini. Nah, itu tidak bermain itu namanya. Tapi kalau bermain itu ada komunikasi yang transaksional itu. Gitu. Yang akhirnya tercipta komunikasi yang lebih aktif. Saling membantu deh. Tapi ingat, komunikasi interpersonal prinsipnya berpotensi ambigu nggak? Ambigu. Sekarang saya tantang ke kalian. Kalian sebut nama satu orang di sini. Terus kalian kasih reaction ke dia. Coba, siapa? Saya mau ke Abigail. Abigail, kamu pilih satu orang di sini. Kamu sebutkan namanya, terus kamu kasih reaction ke dia. Silakan. Bebas ya, Pak. Bebas, terserah. Siapa, Pak? Terserah, bebas. Kan komunikasi interpersonal. Syanin. Syanin, Ya, hadir. reaction-nya seperti apa? Maksudnya reaksi Reaction. muka. Zoom. Reaction. Oh, ini tak, Pak. Gitu. Oh, alah. Ya. Ya, ini reaksinya. Oke, thank you. Abigail, sekarang kamu kasih reaction ini ke Faustinus. Kenapa ngasih hati, Pak? Apa? Ya enggak apa-apa. Kita pengen lihat responnya Faustinus. Oh, Faustinus, apa Ya, Pak. feelingmu? Faustinus, ojo gugup ngono ta Faustinus. Saya kan cuma tanya reactionmu, hanya bertanya reactionmu. Apa reaksimu? Responmu apa? Weh, gini. Bisa nggak Abigail tiba-tiba gitu ya, dia Faustinus presentasi gitu ya. Let's say Faustinus presentasi kayak gitu. Abigail mau bertanya ke Faustinus. Kan bertanya kan raise hand sebenarnya. Tapi dia pakai HP nih. Dia tiba-tiba kepencet kayak gini ke Faustinus. Bisa ambigu nggak? Bisa nggak Faustinus mengartikan yang lain? Apa artinya misalnya? Bisa. Suka dengan presentasinya mungkin. Suka dengan presentasinya. Tapi Faustinus sudah mengartikan apa? Bisa nggak dia mengartikan yang berbeda? Bisa. Nah, itulah prinsip dari komunikasi interpersonal. Berpotensi ambigu. Ambigu ini artinya multi-interpretasi, salah sangka, salah persepsi, dan sebagainya. Ambigu lah, istilahnya kayak gitu. Tidak jelas. Nah, otomatis di dalam komunikasi interpersonal, itu kalian perlu menjelaskan pesan kalian. Caranya gimana, Pak? Terapkanlah cara-cara tips-tips praktis yang kemarin terkait dengan komunikasi efektif. Itu caranya. Mendengar dengan benar-benar, kemudian menyampaikan secara sistematis to the point tentang pesan teman-teman. Nanti kita ulang. Kalau misalnya ada waktu kita akan ulang untuk teori komunikasi efektif, karena kan masih ada beberapa tips praktis yang belum kita bahas minggu lalu. Oke. Prinsip berikutnya adalah dapat berbentuk simetris dan komplementer. Ini supaya kalian nggak bingung dengan kata-kata simetris dan komplementer, artinya saling, gitu ya. Harapannya ketika kalian membangun komunikasi interpersonal, bisa satu arah, bisa saling memahami, itu simetris. Kalau komplementer, bisa saling melengkapi. Oke, ini ya. Konsepnya sama, tapi karena bahasa teori saya harus menjelaskan satu persatu. Merujuk pada isi, konten komunikasi kalian, dan relasi antara partisipan. Nah, inilah yang saya bilang kenapa kita sebagai psikolog, calon psikolog, atau calon orang yang bekerja di bidang ini ya, di bidang jasa, khususnya jasa dengan mengenai psikologi seseorang,
kita perlu memahami konten yang kita sampaikan dan relasi yang akan kita bangun dalam membangun hubungan interpersonal. Kita harus paham bahwa konten yang kita berikan itu clear. Kita harus paham ketika kita melakukan konseling kita clear. Jangan sampai konseling kita itu malah menjerumuskan si orang tadi. Ketika konten kita nggak clear, hubungan yang terbangun itu nggak clear juga. Ketika kita bilang, kalian menangani klien misalnya dia malas belajar. Kemudian, malas belajar gitu ya, pokoknya udah penat banget dia nggak mau belajar. Lalu kalian bilang kayak gini ke dia, nggak apa-apa dek, kalian konseling anak-anak, remaja, nggak apa-apa dek. Kalian punya kamu punya talenta yang besar yang bisa kamu kembangin. Jadi kamu kembangin aja talentamu. Lah, talentanya itu di main game. Gamers, dia payah di matematika. Tapi seharusnya SMA itu harus lulus matematika enggak? Harus dong ya. Separah apapun kita, enggak sesuka apapun kita ke matematika, kita harus belajar matematika untuk lulus enggak? Harus lulus. Terus kalian bilang kayak gitu ke dia, gak apa-apa deh itu, nggak usah terlalu dipikirin matematika itu udahlah, kalian kembangin talenta kalian, karena kalian menganut psikologi positif mungkin dan kalian develop utamakan strengths gitu. Tapi karena pemahaman kalian terkait dengan positif psikologi masih dangkal, belum dalam, akhirnya kalian berpersepsi, oh seseorang kalau dia lemah terhadap sesuatu jangan pikirin itu. Pokoknya fokus aja pada strengths-nya. Kalau dia strengths-nya di bermain game, di YouTuber, ya udah arahkan dia untuk kembangin itu. Lu salah kalian, konseling kalian salah kalau kayak gitu. Kalian mengarahkan dia supaya dia ngembangin apa? YouTube-nya. Orang belajar matematika, hasilnya apa? Pulang-pulang dia bilang, wah saya suka ini sama psikolog misalnya, sama psikolog si Lydia ini misalnya. Kak Lydia bilang, saya nggak perlu belajar matematika, talenta saya di YouTube kok. Ngapain saya belajar matematika? Wah, mateng kon. Gitu, kacau kalian. Tidak terbangun konten yang bagus. Interpersonal kalian jadi drop. Gitu. Akhirnya relasi kalian ya jadi kurang oke juga kayak gitu ya. Tidak terbangun komunikasi interpersonal yang bagus. Nah, hati-hati. Ada pepatah yang mengatakan anak padat tidak bisa dilepaskan kembali. Waktu tidak bisa diulang dan kata-kata yang diucapkan tidak bisa ditarik. Ya itu prinsipnya. Ketika kalian sudah berkomunikasi interpersonal, ya itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa diulang. Tidak dapat diubah. Makanya kalau misalnya dalam kasus-kasus tertentu, ada psikolog yang bilang kalian cerai aja. Ada kan kasus kayak gitu tuh, supaya kamu sehat secara mental, kayaknya opsi cerai itu menjadi pilihan. Dan itu klien kalian akan tertanam di pikiran kalian, benar ini. Psikolog iki aku wis bayar larang-larang iki. Terus psikolog iki katanya hebat iki. Ya suruh aku cerai. Wah, aku harus cerai hari ini. Ternyata waktu itu si psikolognya itu lagi galau, yang ada di pikirannya dia, kayaknya ini cerai. Dia salah ngomong ternyata, salah kasih intervensi ke si klien ini. Bisa nggak si psikolog ini narik kembali, ojo cerai, salah ngomong. Gak bisa, wes. Ini saya pernah mengalami. Waktu saya bimbingan, saya pernah kelepas kata-kata kasar. Tahu deh, kalian pernah tahu Pak Kendi marah? Belum pernah ya? Aku belum pernah lihat secara langsung. Waktu itu saya ngomong kasar salah satu. Tapi memang untungnya sudah sering berkomunikasi gitu. Jadi dia anggap itu bercanda. Wih, mentalnya kuat sekali kayak gitu. Dan pada saat itu saya melakukan komunikasi intrapersonal ya saya sedih gitu loh. Maksudnya kenapa kok bisa sampai terucap kata-kata seperti itu pada saat ke mahasiswa itu nggak oke kayak gitu kan. Ya udah pada saat itu ya langsung minta maaf gitu. Dan dia bilang, wah Pak, koyo nggak kenal aku aja Pak, wes sering kita Pak ngobrol gitu. Karena memang sudah ini ya, sudah sering juga koyo inilah sudah sering berinteraksi juga, sudah sering proyek bareng dan sebagainya. Tapi saya kan kebiasaan kalau misalnya kita meskipun itu ya udah kita bertindak profesional. Kalau kita dalam konteks skripsi, saya nggak akan menganggap kamu bimbinganku tak marahin, tak omelin kayak gitu.
Tapi poinnya adalah hati-hati dalam berkomunikasi interpersonal. Karena ketika kalian sudah menyampaikan sesuatu, itu nggak bisa ditarik lagi dan bisa berpengaruh pada klien kalian. Kalau kalian sudah bilang putus, ya wis kita putus aja, bisa saja itu ya sudah putus beneran kalian. Ya kan, tanpa mikir dulu. Jadi hati-hati banget menggunakan komunikasi interpersonal ini. Itu prinsipnya. Nah, tahapannya dalam membangun kontak komunikasi interpersonal, pertama itu kontak dulu. Ya, awal gitu ya, mengkontak dulu. Setelah kontak ini bisa dilogika sebenarnya. Setelah itu mulai berkomunikasi gitu ya, dan ada keterlibatan. Keterlibatan ini artinya ada hubungan timbal balik. Ada stimulus, ada respon. Ada encode, ada decode. Ada pesan, ada feedback. Itu keterlibatan. Setelah keterlibatan, dalam proses interpersonal, itu keakraban. Makanya, pada saat proses konseling, kalian sudah dapat psikologi konseling belum? Belum. Oh iya, Grace udah senior. Nah, dalam proses psikologi konseling, jangan langsung so akrab. Terlibat dulu. Terlibat ini, itu maksudnya proses membangun, apa? Sudah dapat di Opsin. Saya sudah ajarin ini di Opsin. Dalam keterlibatan, kita harus membangun apa? Rapo, Pak. Rapo. Bangun rapo. Pintar. Kita harus bangun rapo. Supaya apa? Supaya ada involvement di situ. Klien kita bisa merasa terlibat di situ, bisa merasa in. Kalau dalam konteks training, kalian misalnya suka training, suka kegiatan gathering, suka kegiatan rekoleksi, atau apa buat kegiatan itu, harus ada seperti ini dulu. Kontak itu perkenalan, keterlibatan itu bangun rapot, keterlibatan itu pengkondisian kalau dalam training. Kalau dalam relasi, keterlibatan ini adalah basa-basi. Jangan langsung bilang, Calvin, aku suka sama kamu. Pasti ditolak. Gitu kan? Lalu ada akrab. Kalau sudah akrab, nah, ini dalam fase gitu ya, dalam fase interpersonal bisa saja ada fase kemunduran. Kemunduran di sini jangan anggap sebagai hal yang negatif, tapi bisa kita persepsikan sebagai kurangnya intensitas interpersonal. Sekarang saya pengen tanya, di sini yang sudah kuliah, kalian sudah kuliah lama, waktu SMA ada sahabat nggak kalian? Ada sahabat, ada geng. Dulu bareng-bareng kan, ke kantin bareng-bareng, kemana bareng-bareng gitu kan, ngegosip bareng-bareng gitu kan. Apaan Grace? Pokoknya kalau namanya cewek itu, apalagi melihat itu ya, kakak OSIS yang ganteng gitu, atau yang jago main basket, kayaknya lucu deh gitu ya. Nah, kalian terlibat komunikasi interpersonal nggak dengan teman-teman geng kalian? Terlibat. Sampai sekarang nggak? Ada yang sampai sekarang, ada yang ini bukan sesi rekoleksi yang saya akan memandu kalian pakai apa namanya tentang persahabatan, enggak, ini contoh konkret aja teman-teman. Jangan kalian nangis gitu ya. Saya nggak mau mengingatkan kalian dengan masa-masa. Ini contoh aja bahwa kemunduran itu tidak selamanya negatif. Sekarang kalian intensitas dengan yang dulu, dengan sahabat kalian, berkurang atau meningkat? Kurang. Flow udah nggak kontekan? Malah udah nggak kontekan ya. Itu namanya berakhirnya sebuah hubungan. Nah, itu yang namanya kemunduran. Dari yang kalian sering kontak 10 kali sehari, berkurang menjadi 8, berkurang, itu namanya fase kemunduran, teman-teman. Lalu perbaikan. Nah, kemunduran ini bisa saja dengan klien. Pada saat kalian konseling, biasanya klien kalian ini sering komunikasi dengan kalian. Setelah pasca konseling, sering juga kontak dengan kalian. Tapi ketika satu saat, dia sudah nggak kontak dengan kalian. Nah, itu mulai masuk ke fase kemunduran. Nah, di fase kemunduran ini bisa perbaikan. Perbaikan, ingat, interpersonal itu melibatkan 2 orang, saya dan Anda. Jangan one side. Perbaikan bukan berarti dari sisi kamu saja, tapi harus dari sisi saya juga. Jadi ketika kalian terlibat dalam suatu relasi, ketika sudah mulai masuk ke kemunduran ini, kalau mau kalian perbaikan supaya terbangun interpersonal yang baik lagi, kalian sendiri yang harus
follow up. Jangan gengsi. Tadi kan Flo bilang aku udah nggak kontak sama dia, sama teman-temanku. Tapi kangen nggak kamu kadang? Kangen. Apalagi yang deket banget secara emosional gitu ya, sering curhat. Mamaku resek banget, papaku itu pelit banget, apa kayak gitu, terus sudah sedih bareng. Pasti ada perasaan kangen. Dan ketika kalian angkat kontak dia, nggak mau, kayaknya dia sibuk. Nah, ketika masuk dalam komunikasi interpersonal ini, tahap perbaikan adalah kalian sendiri yang harus kontak duluan. Oke? Loh Pak, kalau dalam klien gimana Pak? Yo, konseling nggak boleh loh ya. Karena kalian pikir, kayaknya aku nggak dapat klien sekarang, kayaknya pendapatanku berkurang, aku mau, kamu mau nggak konseling ambil aku lagi? Nggak boleh gitu ya. Tidak boleh, teman-teman. Ya, ini saya tegaskan baik-baik dari segi psikolog ya. Kalian tidak boleh sama sekali sama seperti, oh silakan teman-teman yang mau konseling ke saya, nomor saya di sini, hubungi saya, ceritakan kesedihan-kesedihan kalian. Tidak boleh. Konseling itu cuma boleh dilakukan ketika klien minta. Tidak boleh kita yang datang untuk minta. Tere, kamu mau nggak konseling ambil aku, Tere? Ayo dong, murah kok, gitu ya, nggak boleh jualan. Kalau industri mungkin bisa, gitu. bukan industri konseling, tapi misalnya menawarkan psikotes untuk rekrutmen, itu oke. Gitu. Tapi kalau konseling dalam konteks untuk benar-benar prosesnya tidak boleh sama sekali. Jangan. Oke? Gitu. Nah, kalau dalam klien, misalnya kalian di industri, proses perbaikan adalah kalian follow up lagi klien kalian. Misal, kalian sudah seberapa lama nggak kerjasama dengan dia, kemudian kalian perbaikannya misalnya, Pak, apa kabar Pak? Atau pada saat dia ulang tahun, kalian selamatkan. Selamat ulang tahun ya Pak, apa kabar? Nah itu nggak apa-apa, itu upaya perbaikan hubungan dengan klien. Itu nggak masalah. Begitu. Tapi dalam konseling sekali lagi, no. Misalnya Calvin sudah terbiasa konseling dengan Tere gitu ya, terus Tere nggak hubungi Calvin, terus Calvin bilang, Tere, kamu nggak ada masalah, kamu nggak mau konseling sampai aku. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang sama sekali sudah tidak ada kontak, itu namanya putusnya hubungan. Begitu. Jadi hari ini kalian sudah belajar konsep komunikasi, prosesnya seperti apa, elemen-elemen pembentuknya itu tadi yang di grafis itu, lalu komunikasi intrapersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri, komunikasi interpersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi di notes, teman-teman, catatan tambahan, komunikasi dengan orang lain dalam ruang lingkup yang kecil. Sedikit, secara kuantitas. Oke? Karena kalau misalnya secara kuantitas banyak, kita akan masuk ke sesi keempat, yaitu komunikasi massa. Oke, gitu. Oke? Baik. Untuk materi, sesi 3 itu sudah selesai. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dulu? Belum ada. Wilhelmina, silakan. Mina. Tapi ini saya stop record dulu.